untuk hidup sehat, aktif, dan produktif, sesungguhnya kita perlu menganeka-ragamkan konsumsi pangan kita. Dari sisi ketahanan pangan, kita juga perlu menganeka-ragamkan supaya kita tidak tergantung kepada satu atau dua jenis komoditas atau kepada komoditas tertentu. Kenapa? Karena itu akan sangat berisiko. Sobat Pangan Indonesia, masih dengan saya Yohan Clara di sini. Kali ini podcast B2SA, beragam, bergizi seimbang dan aman. Aku akan ajak kalian nih untuk diskusi seputar penganekaragaman pangan berbasis potensi pangan lokal. Oh ya, membahas pangan tentunya harus memberikan dampak positif dong ya untuk tubuh kita semua. Karena kalau tidak aman, itu bukan pangan. Setuju nggak? Setuju dong ya. Nah, nggak usah berlama-lama lagi nih. Kita langsung tanya aja nih dengan ahlinya yang sudah hadir di samping aku. Ada Ibu cantik, Ibu Rina Syawal sebagai Direktur Penganekaragaman Konsumsi Pangan di Badan Pangan Nasional. Halo Ibu. Halo Mbak Joan, salam sehat, salam B2SA. Salam B2SA Ibu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik. Baik, luar biasa ya Bu ya. Baik, tapi sedikit agak capek. Capek? Kenapa Bu? Kok bisa capek? Iya biasa kan, banyak tugas yang harus diselesaikan. Baru selesai, tapi dengar-dengar katanya barulah banget landing nih ya Bu ya. Ya begitulah demi podcast B2SA ini. Luar gitu biasa, ya. demi mencerdaskan Sobat Pangan seluruh Indonesia. Betul sekali. Demi memberikan informasi yang baik dan tepat kepada seluruh masyarakat Indonesia. Nah Ibu, setuju nggak kata pepatah tak kenal maka tak sayang? Setuju banget. Setuju banget ya tadi. Saya kalau tidak tahu namanya Mbak Joan, saya nggak bisa panggil siapa. Aduh, luar biasa ya. Nah ini tadi kita udah tahu nama Bu Rina. Tapi peran Ibu Rina ini ya di Badan Pangan Nasional seperti apa? Kayaknya kita perlu kulik lebih jauh. Pengen tahu Bu, tugas Ibu di Badan Pangan Nasional ini kira-kira ngapain aja? Pengen tahu ya? Iya Oke, Bu. baik. Jadi saya di Direktorat Penganekaragaman Konsumsi Pangan di Badan Pangan Nasional ada dua tugas utama saya ya selaku direkturnya. Yang pertama bagaimana mempromosikan pola konsumsi pangan B2SA kepada masyarakat. Yang kedua adalah memantapkan penganekaragaman konsumsi pangan. Itu dua hal yang nanti diterjemahkan dengan berbagai kegiatan atau kegiatan aksi di lapangan. Dua poin penting tapi membawa Ibu Rina itu sampai keliling Indonesia. Ya Bu ya? Ya, karena kalau kita di pusat kan wilayah kerjanya kan 38 provinsi, 514 kabupaten kota. Wah, ini boleh berikan tepuk tangan yang meriah ya buat Ibu Rina. Luar biasa loh, karena memang namanya ketahanan pangan nasional ini kan tidak hanya di Jakarta saja ya Bu ya. Tapi dari Sabang sampai Merauke itu benar-benar harus merasakan nih program-program yang juga mendukung dua poin tadi. Pola makan dengan poin yang keduanya adalah penganekaragaman. Bu Rina, dari podcast B2SA ini kan kita sering sekali ya mengenal istilah pangan beragam. Ya kan? Sebenarnya apa Bu yang dimaksud dengan penganekaragaman atau diversifikasi konsumsi pangan? Kalau penganekaragaman pangan mungkin lebih dikenal dengan istilah diversifikasi ya di masyarakat gitu ya. Jadi sebenarnya bagaimana kita menganekaragamkan baik dari sisi produksi maupun dari sisi konsumsi. Jadi tidak tergantung kepada beberapa atau satu komoditas tertentu. Kenapa kita perlu melakukan penganekaragaman? Mbak Joan kan dokter ya. Jadi tubuh kita kalau secara konsumsi dari aspek kesehatan kita itu perlu sedikitnya 40 zat gizi yang harus kita penuhi sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Nah, faktanya tidak satu pun pangan yang sempurna gizinya. Oleh karena itu kita harus makannya beragam. Ya, dari sisi ketahanan pangan kita juga perlu menganekaragamkan supaya kita tidak tergantung kepada satu atau dua jenis komoditas atau kepada komoditas tertentu. Kenapa? Karena itu akan sangat berisiko. Ya, kalau kita misalnya lebih punya keberagaman pangan yang menjadi andalan kita untuk konsumsi misalnya gitu, sehingga kemudian ketahanan pangan kita akan lebih kuat. Karena risikonya akan lebih ringan ketika kemudian kita bisa menganekaragamkan baik dari sisi produksi maupun dari sisi konsumsi. Itulah mengapa kalau ketika kita berkunjung ke Badan Pangan Nasional khususnya di lantai 2, ini bocoran buat Sobat Pangan nih, kita bisa melihat bahwa banyak sekali ya Bu ya. Ini baik dari poster-posternya, itu yang selalu kayak menggerakkan
ayo makannya tuh Iya, harus beragam. iya betul. Kenapa kami mempromosikan selain memang karena tadi aspek kesehatan, Indonesia tuh punya potensi pangan yang luar biasa. Sumber karbohidrat saja kita punya 77 jenis. Wow. Tapi mungkin kebanyakan kita taunya hanya nasi. Nasi, Iya. betul. Mbak Joan dari Maluku ya. Maluku, Ada sagu. apa di sana? Ada Sagu sagu, gitu, Bu, ya. ada ubi juga di sana Betul. begitu. Tapi kenapa kemudian kita masih tergantung kepada pangan tertentu? Ya. Padahal kita punya potensi luar biasa. Jadi ke depan potensi pangan ini sangat potensial untuk menjadi pangan masa depan. Ini menariknya juga nih ya Bu ya. Di lingkungan masyarakat yang memang punya ketidaksukaan terhadap beberapa makanan. Atau malah menyukai makanan tertentu. Tuh ya, makannya tuh itu-itu aja gitu loh Bu. Nah dari fakta ini sebenarnya seberapa penting sih Ibu? Dan kenapa kita harus melakukan penganeka-ragaman konsumsi pangan? Ya, tadi kan saya mengatakan di awal bahwa dari aspek kesehatan, tubuh kita itu perlu 40 zat gizi. Faktanya tidak satupun pangan yang sempurna gizinya. Kita perlu zat gizi makro yang misalnya karbohidrat. Ya. Kita perlu protein, kita perlu vitamin, mineral. Ketiga zat gizi makro itu tidak ada dalam satu pangan. Oke. Ya, jadi kalau kita mau dapat sumber tenaga itu dari karbohidrat, karbohidrat kita kan banyak macamnya. Kalau kita ingin fungsi makanan bagi tubuh itu pertumbuhan, itu dari pangan yang mengandung protein gitu ya, baik hewani maupun nabati. Kemudian kalau untuk zat pengatur tubuh atau daya tahan tubuh bisa kita dapatkan dari sayur dan buah. Ya. Oleh karena itu kita harus makan beragam, nggak bisa kita hanya makan karbohidrat saja. Iya. Kita tidak bisa hanya makan protein saja. Oke. Kita tidak bisa hanya makan sayur dan buah saja. Ya kecuali mungkin ada aliran tertentu ya yang Ya. mungkin seperti vegetarian Betul. gitu ya. Tetapi untuk hidup sehat, aktif dan produktif sesungguhnya kita perlu menganeka-ragamkan konsumsi pangan kita. Kalau Ibu Rina sendiri gimana untuk penganeka-ragamannya dalam kesehariannya Bu? Dalam keseharian saya pastinya harus menerapkan isi piringku B2SA. Beragam, bergizi, seimbang dan aman. Artinya dalam satu piring itu harus ada karbohidratnya. Apapun sumber karbohidratnya, bisa ada nasi yang biasa dimakan, bisa diganti jagung, bisa diganti sorghum, ubi kayu gitu ya. Ya saya sih tergantung apa yang pada saat itu bisa saya dapatkan gitu. Kemudian proteinnya juga beragam. Sederhana saja, yang Ya. tidak mahal misalnya itu proteinnya telur. Ya. Ya, tapi kalau kita di daerah yang sumber ikan, ya produksi ikannya banyak, kita bisa proteinnya dari ikan atau pangan akuatik ya. Oke. Tidak hanya ikan, bisa udang, cumi dan segala macam gitu ya. Lobster. Kemudian sayur juga begitu. Ya, selalu harus ada sayur di dalam isi piring kita. Nah, sayur pun juga beragam, tergantung apa yang ada di sekitar kita. Nah, sebenarnya isi piringku B2SA itu akan berbeda di setiap daerah. Oke. Isi piringku di Jakarta akan berbeda dengan isi piringku di Maluku. Setuju. Akan berbeda dengan isi piringku di NTT. Iya. Akan berbeda dengan Papua, di Jawa dan segala macam. Tergantung potensi pangan yang ada di daerah situ. Nah ini menarik bahwa dari Sabang sampai Merauke kan punya ciri khasnya masing-masing nih untuk Iya. pangan lokalnya. Dan jumlahnya tuh ribuan banget. Olahan pangan itu banyak sekali Betul. Bu. Tapi kenapa masih juga himbauan untuk makannya tuh beraneka ragam itu masih terus terdengar. Dan kelihatannya cukup tegas ya Bu ya ini disampaikan. Sebenarnya cukup deras informasi kepada masyarakat untuk menghimbau agar makan mereka itu beragam gitu ya. Tapi persoalan makan adalah persoalan kebiasaan. Jadi kenapa orang Indonesia makan nasi? Dari kecil sudah diajarin makan nasi Iya. gitu. Coba kalau diajarin makannya roti gitu, dia akan makan Iya, roti. betul. Kalau diajarkan makan sagu, dia makan sagu. Itu salah satu faktor adalah budaya ya, kebiasaan yang dari kecilnya begitu. Tetapi faktor yang lain juga adalah faktor eksternal, misalnya gaya hidup juga mempengaruhi pola konsumsi seseorang begitu. Oleh karena itu kita selalu mengkampanyekan, sebenarnya idealnya adalah kita itu bukan makan kenyang tapi makan sehat. Oke, nah Ya. ini yang menarik sekali Ya, Bu. mestinya kita ya sesuai dengan fungsi makanan Ya. bagi tubuh ada 3. Yang pertama adalah sebagai sumber tenaga, yang kedua sebagai sumber zat pertumbuhan, yang ketiga sebagai sumber zat pengatur. Nah, oleh karena itu kita harus makan sehat. Dengan adanya konsep makan B2SA yang beragam itu, beragam, bergizi, seimbang dan aman, sebenarnya kita akan menghindari masalah gizi lebih dan gizi kurang ataupun kekurangan zat gizi mikro. Oke. Ya, karena zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh ada dalam piring kita. Karena keberagamannya itu ada 2. Yang pertama, keberagaman antar zat gizi. Jadi misalnya
tidak hanya karbo yang kita makan, tapi ada keberagamannya. Selain karbo ada protein, ada vitamin mineral. Kemudian keberagaman di dalam sumber zat gizi itu sendiri. Jadi misalnya tadi keberagaman jenis pangannya. Ya misalnya tadi karbo, ada macam-macam karbo. Saya katakan tadi Indonesia punya 77. Mungkin tidak akan kita konsumsi 77, tapi mungkin tidak hanya satu atau dua saja. Ya, kemudian protein kita punya lebih dari 85 jenis protein di Indonesia. Nah, sayur itu luar biasa. Sayur itu sampai 280 lebih, bahkan buah-buahan pun juga 300-an. Ya. Bayangkan begitu banyaknya potensi, kenapa sih kita masih tergantung kepada pangan tertentu saja. Setuju banget. Lalu Bu, untuk melihat peran masyarakat sendiri ya terhadap konsumsi pangan lokal yang beragam ini, serta indikasi keberhasilan terhadap hal tersebut, ada nggak Bu regulasi pemerintah yang mengatur agar dapat mempercepat peningkatan konsumsi pangan lokal? Jadi sebenarnya upaya itu sudah dilakukan dari sejak dulu ya. Tapi kan yang namanya manusia itu adalah makhluk sosial yang dinamis, yang selalu berubah sesuai dengan perkembangan zaman, pengaruh teknologi, pengaruh informasi dan segala macam, apalagi sekarang gitu ya. Pengaruh dari informasi yang mudah diakses di media sosial itu juga akan mempengaruhi mindset dan perilaku. Nah, oleh karena itu senantiasa kita lakukan upaya untuk bisa mengajak masyarakat merubah mindset mereka tadi itu dengan berbagai cara. Ada edukasi, sosialisasi, kampanye, gerakan itu kita lakukan. Tapi Mbak Joan juga harus paham, merubah mindset itu perlu waktu. Setuju. Ya, hari ini saya bicara, Mbak Yohan, yuk kita makan karbonya tidak hanya nasi. Mbak Yohan punya sagu, belum tentu besok Mbak mau merubahnya ya. Jadi perlu waktu, tapi tetap kita lakukan. Nah, saat ini kita sudah punya regulasi yang baru saja terbit 15 Agustus 2024. Itu adalah Perpres 81 ya, Peraturan Presiden nomor 81 tahun 2024 tentang percepatan keanekaragaman pangan berbasis potensi sumber daya lokal. Jadi memang pemerintah sudah memberikan perhatian penuh gitu ya kepada pemanfaatan sumber daya lokal ini, karena yang namanya potensi setiap daerah itu kan berbeda-beda. Betul. Ya, saya selalu mengatakan di banyak forum ya, mestinya atau seharusnya, sebaiknya ya pola konsumsi masyarakat itu terbentuk berdasarkan potensi pangan yang ada di daerahnya. Baik. Ya, begitu kan? Jadi misalnya kalau di daerah Maluku punya sumber karbohidrat, ada sagu, ada umbi-umbian, mestinya kan sumber karbonya itu. Ya, bukan berarti tidak boleh makan sumber karbo yang lain, tapi staple foodnya di situ akan seperti itu. Kemudian sumber proteinnya di situ misalnya ada ikan atau pangan akuatik lah secara umum. Basisnya adalah itu. Ya, kemudian misalnya sayur juga begitu sebagai sumber vitamin dan mineral. Ya kalau di situ adanya bunga pepaya, pakis gitu ya. Ya itu potensi yang harus dimanfaatkan. Jangan kemudian bergantung pola konsumsi kepada pangan yang didatangkan dari luar daerah itu sendiri. Jadi itu akan beresiko untuk jaminan ketersediaannya. Iya kan? Kita akan lebih aman ketika kita mandiri kan? Iya toh. Nah, jadi di situ kita mengarahkan agar kemudian pemanfaatan potensi pangan ini menjadi basis dalam pola konsumsi. Karena memang ada juga beberapa daerah itu yang seperti contohnya Bu ya, bahan pangan lokal yang paling banyak itu adalah daun kelor, moringa. Moringa. Tapi akhirnya kayaknya tidak begitu diperhatikan, lebih banyak dibuang. Padahal kan sebenarnya kandungannya tuh antioksidannya tinggi. Miracle plant itu. Nah, itu mungkin bisa sebagai contoh bahan pangan lokal dari Provinsi NTT. Banyak sekali. Makanya kalau tidak salah nomor 2 di dunia ya. Itu kualitasnya terbaik di dunia. Terbaik di dunia. Wah, tapi di kita sendiri pun mungkin masih banyak yang menolak untuk makan daun kelor. Karena memang itu tadi mindset ya, kebiasaan. Yang kedua tuh mitos-mitos yang masih banyak. Banyak. Di beberapa masyarakat Indonesia masih percaya dengan mitos-mitos tentang daun kelor. Itu adalah salah satu tantangan. Tapi sudah banyak sekarang masyarakat, komunitas, UMKM yang sudah menggunakan daun kelor sebagai bahan baku produksi produknya gitu ya. Misalnya sudah membuat teh dari daun kelor, biskuit dari daun kelor. Tadi saya juga sempat lihat Bu ya, pas masuk ke sini kayaknya ada yang daun kelor ya. Iya, daun kelor. Karena moringa terpampang nyata. Iya. Oh, ini bentuknya sagu nih, dari sagu. Nah, ini ada produk ya, mie. Biasanya kalau kita taunya mie itu dari terigu. Betul. Nah, ini sudah ada UMKM yang memproduksi mie berbahan baku sagu. Ternyata sagu atau kemudian juga ada sorghum, ada ubi kayu, itu termasuk sukun, pisang dan segala macam
macam itu bisa mensubstitusi fungsi dari tepung terigu. Meskipun mungkin belum 100%. Betul. Tapi paling tidak ada kombinasi yang mengurangi penggunaan tepung terigu. Nah, ini dari sagu juga. Ini beras ya, beras dari sagu. Ini kalau istilah kerennya artificial rice ya. Wow. Bentuknya seperti beras, seperti nasi kalau dimasak, tapi bahan bakunya sagu dan dikombinasi dengan tepung lainnya. Jadi sudah untuk banyak. Tingkat kalorinya Bu, kira-kira apakah ini cukup menggantikan ya misalkan? Ya sebenarnya ada beberapa keunggulan dari sumber karbohidrat yang seperti sagu gitu ya, sorghum. Pertama mereka punya dari dokter gitu ya, GI-nya rendah ya, indeks glycemic-nya rendah ya. Itu artinya baik untuk mencegah terjadinya diabetes. Untuk pasien diabetes juga mungkin sangat baik, recommended. Ya. Kemudian yang berikutnya seratnya tinggi. Ya, jadi baik untuk pencernaan. Ya, seratnya tinggi dan kalau dia berfungsi sebagai tepung untuk bahan baku produk industri, itu dia gluten free. Ya, ini kan isu yang sekarang menjadi primadona di dunia internasional gitu ya, gluten free. Yang berbahan baku dari tepung lokal itu gluten free. Nah, jadi keunggulan-keunggulan itu sebenarnya yang kita informasikan kepada masyarakat agar masyarakat itu percaya bahwa even mereka mengkonsumsi pangan lokal dari aspek kesehatan itu bagus. Sudah approve gitu ya Bu ya. Yes. Ini bahkan ada roti sagu. Iya, ada roti sagu. Bahkan ya misalnya ini ada contoh lagi, mohon maaf. Siap. Nah, yang sebelahnya lagi. Ini nanti masih mie. Ini yang dari menggunakan daun kelor ya. Oh, ini daun kelor nih. Ya. Barusan kita ngomong soal daun kelor. Ya. Enggak, mohon maaf, yang ini satu lagi, yang ini. Nah, ini biasanya ibu-ibu taunya egg roll itu dari tepung terigu. Iya, benar. Ini egg roll dari sorghum. Wow. Jadi artinya fungsi dari tepung terigu itu bisa digantikan ya, meskipun tidak 100% saya katakan tadi, bisa digantikan oleh tepung-tepung lokal ya. Nah, artinya apa? Potensi ini akan sangat membantu kita dari ketergantungan terhadap tepung yang kita tidak produksi atau kita tidak tanam di dalam negeri. Wah, ini setuju banget karena kan amit-amit ya Bu ya, kalau terjadi krisis atau apa, setidaknya kita udah punya peluru cadangan. Iya. Benar ya Bu ya? Iya dong. Dan juga secara harga mungkin akan lebih ekonomis. Harusnya begitu ya. Harusnya. Jadi begini, sebenarnya aspek positif ya, pesan kalau saya mengatakan core message-nya dari pemanfaatan pangan lokal ini ya. Tapi saya ingin luruskan dulu, pangan lokal itu tidak hanya sumber karbohidrat. Pangan lokal itu juga sumber protein ya. Jadi jangan pangan lokal itu sagu, jagung, tidak hanya itu ya. Protein juga pangan lokal nanti berbeda-beda, vitamin mineral juga begitu, sayur dan buah. Nah, jika kita memanfaatkan potensi pangan yang diproduksi itu dari aspek kesehatan, itu kita yakini tadi ya bahwa dia mengandung gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Dari aspek keamanannya kita lebih tahu, kita memproduksi sendiri dibandingkan kita mendatangkan buah misalnya ya. Buah-buahan yang datang dari luar itu bukan fresh product ya, karena kan sudah dipanen beberapa waktu. Nah, sementara kalau kita mau konsumsi buah lokal, kita petik dari pohonnya. Kalaupun kita beli mangga di toko buah gitu, berapa lama sih umur mangga itu yang sudah panen? Paling seminggu ya, berarti masih fresh. Kemudian secara harga dia pasti akan lebih murah ya. Betul. Ya, secara harga lebih murah karena kan diproduksi di dalam negeri. Berikutnya dari sisi ramah lingkungan, pasti akan sangat membantu mengurangi jejak karbon. Karena perjalanannya tidak panjang. Betul. Coba kalau kita konsumsi pangan, salah satunya buah yang berasal dari luar negeri saja. Berapa jauh perjalanannya? Berapa banyak emisi karbon yang dikeluarkan? Dari segi nasionalismenya ya pasti kita cinta pada apa yang kita punya. Betul. Kita akan mandiri secara pangan. Mendukung petani Indonesia. Menggerakkan ekonomi lokal. Wah, luar biasa. Ya, karena kalau kita makan rambutan, yang kita bantu petani Indonesia. Karena di Amerika nggak ada petani rambutan. Ternyata ada paragraf keduanya. Iya kan? Betul. Iya kan? Tapi kalau mbaknya makan kiwi, Indonesia produksi nggak? Enggak. Tapi petani mana yang Mbak bantu? Ya jelas bukan petani Indonesia. Nah, Bu, dari regulasi tersebut, lalu sejauh apa nih, Bu, kepedulian masyarakat terhadap konsumsi pangan lokal? Dan dari Badan Pangan Nasional sendiri, apa yang sudah dilakukan? Mungkin kendala-kendala yang juga dihadapi dan harapan Ibu harusnya masyarakat juga nggak kayak gini, masyarakat mungkin lebih baiknya seperti ini. Ya, gitu kan? Jadi Perpres tadi yang saya katakan, Perpres 81 2024 tentang percepatan penganekaragaman pangan berbasis potensi sumber daya lokal, itu ada 8 strategi. 8 strategi. Ya, mulai dari penguatan regulasi, pengarus utamaan produksi dan konsumsi. Ya, bagaimana pangan lokal itu di daerah masing-masing itu harus kenal potensinya apa.
gitu ya. Jadi itulah yang menjadi basis bagaimana mereka memproduksi dan mengkonsumsi. Di samping memang kita punya komoditas yang strategis. Komoditas strategis menjadi prioritas gitu ya, tetapi di lokal-lokal ini akan menjadi perhatian sesuai dengan potensinya. Nah, kemudian bagaimana mengedukasi masyarakat dan beberapa strategi lain, tadi saya katakan ada 8. Nah, kita berharap dengan terbitnya Perpres ini itu menjadi acuan bagi pemerintah maupun pemerintah daerah untuk menindaklanjutinya menjadi lebih implementatif. Ya, bisa ditindaklanjuti dengan membuat peraturan yang lebih operasional turunannya dan tentu disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan dari daerah masing-masing. Nah, tidak hanya pemerintah tetapi juga dari pihak pelaku usaha, kemudian masyarakat termasuk komunitas yang pencinta pangan Nusantara gitu ya, pangan lokal ini itu juga bisa menggunakan Perpres ini sebagai acuan untuk bagaimana mengembangkan upaya-upaya, aksi-aksi untuk mengoptimalkan pemanfaatan pangan lokal. Nah, sejauh ini kita memang melakukan semacam menganalisis data ya tentang pemanfaatan. Salah satunya adalah sumber karbohidrat ya. Memang sumber karbohidrat kita masih didominasi oleh beras ya. Itu faktanya. Kita punya yang namanya instrumen pengukurannya itu adalah skor pola pangan harapan. Ya, itu ada 9 kelompok pangan di dalamnya, ada karbohidrat di dalamnya, itu padi-padian. Itu memang bahkan melebihi dari standar idealnya. Tetapi kita punya kelompok pangan umbi-umbian ya, yang idealnya itu adalah 6% ya. Tapi kalau untuk zona Papua dan Maluku itu berbeda, lebih besar lagi. Itu masih sangat rendah. Memang konsumsi sumber karbo kita selain dari nasi itu masih rendah. Tetapi itu kita upayakan untuk kemudian masyarakat itu mau menganeka-ragamkan konsumsinya. Sebenarnya salah satu hambatan adalah ketidakpercayaan diri untuk mengkonsumsi itu. Itu salah satu ya. Jadi tadi ada persepsi bahwa kalau mengkonsumsi pangan itu dianggap inferior gitu ya. Nah, ini juga menjadi salah satu tantangan bagi kita. Tadi saya katakan merubah mindset gitu ya. Jadi kalau kita sadar bahwa secara nilai gizi kesehatan itu dia bisa mampu bergandengan ya, berdampingan dengan tadi sumber karbohidrat kita yang biasa kita konsumsi, sebenarnya harusnya kita percaya diri bahwa itu bagus buat kita gitu ya. Nenek moyang kita itu kan sudah sangat bijaksana ya. Jadi papeda muncul di Papua, tapi papeda tidak muncul di Jawa. Karena di papeda itu ada sagu. Ya toh? Kemudian ada muncul tiwul di Jawa. Karena di Jawa sumber ubi kayunya banyak gitu ya. Jadi kearifan lokal nenek moyang kita ini sebenarnya patut kita pertahankan untuk kita lestarikan. Jadi masakan kuliner yang muncul saat ini itu sudah sangat disesuaikan dengan potensi daerah. Jadi nenek moyang kita tuh sudah sangat bijaksana gitu, bahwa mereka akan makan apa yang mereka punya. Ya, neneknya Mbak Jan di Maluku makan sagu kah? Makan sagu. Sampai sekarang pun saya makan sagu. Iya, karena sadar bahwa itulah yang ada di sekitarnya gitu. Tapi kan kemudian dalam perkembangan zaman ya terjadi pendistribusian pangan dari berbagai tempat. Kemudian ya macam-macam kuliner juga sudah saling dikenali, termasuk sekarang generasi muda juga sudah dipengaruhi oleh kuliner-kuliner luar gitu ya, yang terkadang tidak lebih sehat dari yang kita punya. Wah, itu berarti emang kembali lagi mindsetnya itu kita harus bangga dengan apa yang kita punya, Bu ya. Kita harus bangga dengan apa yang kita punya. Karena nenek moyang aja kita bisa ngerti itu. Masa kita denial? Gitu ya. Gitu. Benar. Karena kita merasa gengsi kalau kita tuh jadul gitu, vintage gitu. Waduh, padahal yang vintage itu yang sekarang lagi mahal. Justru ya. Harusnya lebih bernilai gitu. Lebih bernilai. Tapi tadi juga ditanyakan kan apa yang dilakukan oleh Badan Pangan Nasional juga kan terkait dengan program. Salah satunya dengan podcast B2SA ini. Karena tidak jemu-jemu untuk memberikan edukasi tentang bahan pangan lokal yang memang bisa dimanfaatkan oleh kita dari kita. Iya, betul. Untuk kita juga. Betul. Tapi memang kita masih punya tantangan berikutnya adalah bahwa hal yang seperti ini kurang menarik bagi generasi terutama Gen Z gitu ya. Nah, bagaimana upaya kita agar ini menjadi menarik? Salah satunya hostnya Mbak Yohan, jadi menjadi menarik gitu. Tapi dengan penjelasan Bu Rina, saya yakin segala usia pasti bisa sangat menerima dan mencerna. Iya, karena memang begini ya. Sasaran kita semua masyarakat Indonesia, semua lapisan, semua umur ya. Karena yang makannya pola B2S
B2SA berbasis potensi sumber daya lokal itu tidak hanya orang tua, tidak juga hanya anak muda, semua umur. Betul. Tetapi kan sekarang bonus demografi yang kita punya itu kan lebih porsi jumlah penduduk lebih banyak di usia muda, di usia produktif ya. Gen Z itu Gen Z. ya dengan gen apa yang lainnya itu 50% lebih gitu ya. Nah, ini yang kemudian kita ingin arahkan bagaimana mereka bisa pola konsumsi mereka itu pola pangan yang sehat yang B2SA tadi. Karena sekarang kecenderungan junk food itu membuat mereka makannya tidak sehat. Malah karena itu Indonesia saat ini menghadapi masalah triple burden of malnutrition. Ya tadi yang kelebihan gizi, kekurangan gizi, kemudian kekurangan zat gizi mikro. Itu karena pola makan. Pola makan, kembali lagi. Nah, bagaimana dengan pola pertanyaan dari pemirsa? Karena kita udah buka box untuk tanya jawab Ibu Rina di Instagram, jadi kita bisa lihat langsung ya pertanyaan yang sudah masuk sebelum nanti kembali lagi ke host ingin bertanya. Oke, kita lihat dulu pertanyaan dari Instagram, datangnya dari ASR.Pangestu. Di mana event pangan lokal yang bisa dihadiri? Di mana kami bisa dapat infonya? Wah, ini menarik juga nih. Ada nggak sih Bu untuk event-event pangan lokal yang bisa dihadiri? Ya, sebenarnya kalau event itu kan tidak regularly ya. Iya, jadi by design kapan kita melakukan gerakan dan segala macam. Tetapi kalau ingin melihat misalnya seperti apa saja sih produk-produk yang berbahan baku lokal itu, ada di kantor kita di Badan Pangan di lantai 2 itu ada display yang bisa melihat, bisa jadi mie, bisa jadi beras, bisa jadi egg roll, bisa menjadi segala macam ya. Itu bisa contoh. Tapi kami selalu juga melakukan di berbagai tempat bagaimana melakukan gerakan-gerakan mengkampanyekan ya. Kita pernah membagikan 5.000 porsi nasi goreng sorghum di GBK. Wow, ya. 5.000 porsi. 5.000 porsi. Kami pernah membagikan 10.000 porsi sarapan jagung bose di Kupang gitu ya. Kami juga pernah di sorghum 1.000 porsi di Bali gitu ya. Dan daerah juga melakukan itu, provinsi, kabupaten, kota juga melakukan itu. Nah, event-event seperti itu memang tidak setiap saat gitu ya, tetapi kita lakukan karena kalau kita hanya bicara yuk kita konsumsi pangan lokal tapi kita tidak memberikan contoh seperti apa sih dan mereka belum bisa merasakannya seperti apa rasanya, apakah cocok di lidahnya atau tidak, itu kan sulit ya. Nah, makanya kita lakukan hal-hal seperti itu gitu. Jadi dalam rangka bagaimana pangan lokal ini juga bisa mendukung kesehatan masyarakat Indonesia gitu ya, itu kami punya kegiatan namanya Rumah Pangan B2SA. Rumah Pangan B2SA. Ya, Rumah Pangan B2SA itu adalah kegiatan sosialisasi, edukasi, sekaligus mengintervensi. Kenapa kita sekaligus mengintervensi? Karena kita pada saat kegiatan di Rumah Pangan itu juga memberikan makan kepada anak balita stunting, gizi buruk, ibu hamil dan ibu menyusui. Ya, konsumsi yang dibagikan itu adalah polanya B2SA berbasis kepada pangan yang ada di sekitarnya. Jadi kami mengedukasi melalui kelompok PKK seperti apa sih pangan B2SA itu, bagaimana mengolahnya, bagaimana menyusun menunya, terus pangan yang mana yang bisa digunakan, kemudian mereka mempraktikkan memasaknya dan kemudian membagikannya. Itu salah satu bagaimana kemudian kita mengedukasi kepada masyarakat. Yang lain yang kami lakukan itu adalah ada kegiatan namanya B2SA Goes to School. Ya, jadi kami masuk ke sekolah-sekolah. Ya, termasuk ke pesantren. Ya, mengedukasi anak didik ya tentang pola konsumsi B2SA, makan yang sehat seperti apa. Itu dengan cara juga yang mengasihkan Mbak Joan. Jadi kalau dia levelnya SD bahkan TK kita masuk itu dengan membawa pendongeng. Jadi menceritakan, mengajarkan tentang B2SA itu dengan dongeng. Karena kan dongeng itu kan mudah untuk diingat ya. Mudah untuk dimengerti gitu. Itu sangat antusias sekali lokasi-lokasi yang sudah kita kunjungi sekolah-sekolahnya. Kemudian kalau ada juga dengan edu games ya. Jadi misalnya kami membawa food model dengan isi piringku B2SA. Setelah kita memberikan informasi tentang seperti apa sih makan B2SA itu, nah mereka dicoba memainkan games, mereka mengerti nggak sih diminta menyusun menu B2SA. Di situ terlihat dia memahami atau tidak. Itu salah satu cara juga kami lakukan untuk bagaimana merubah mindset, memberikan pengetahuan kepada generasi muda tentang pangan B2SA. Gitu. Dan termasuk ke kampus. Di kampus-kampus kami juga melakukan sosialisasi kepada mahasiswa gitu ya tentang bagaimana sih sebenarnya pangan B2SA itu diterapkan sehari-hari dan seperti apa pemanfaatan pangan lokal mendukung implementasi dari isi piringku B2SA.
B2SA. Tapi masih ada pertanyaan dari Instagram. Apa upaya dan tindakan konkret pemerintah setelah keluarnya Perpres 81 tahun 2024? Jadi setelah terbitnya Perpres 81 15 Agustus 2024 yang lalu, kami sudah langsung melakukan sosialisasi. Gebrakan pertama kita lakukan sosialisasi di NTT ya, karena memang NTT itu salah satu masalahnya adalah pangan gitu ya. Nah, potensi pangan yang ada di NTT mestinya itu bisa membuat NTT itu mandiri pangan. Harusnya tidak ada kelaparan gitu ya, harusnya. Jadi kita sosialisasikan di sana dengan mengundang seluruh kabupaten kota, dan bahkan mereka sudah bersepakat untuk berkomitmen untuk menindaklanjutinya dengan regulasi turunannya di provinsi maupun kabupaten kota masing-masing ya. Itu yang kedua, kami juga sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat umum dengan mengundang para komunitas ya, komunitas gastronomi, komunitas pencinta pangan, kemudian lembaga swadaya masyarakat, dan para aktivis yang bergerak di bidang pangan itu kita juga sudah sosialisasikan. Nah, kemudian kami juga melalui media sosial sudah mensosialisasikan melalui Instagram kita, dan bahkan kita sudah membagikan Perpres itu kepada seluruh provinsi ya, 38 provinsi, 514 kabupaten kota itu sudah kita kirimkan. Tapi memang nanti mungkin di tahun depan ya, karena banyak perubahan institusi ya, nomenklatur dari institusi pemerintah itu ada yang berubah, ada yang bertambah gitu ya. Nanti kita akan coba update, dan tentunya terus sosialisasi kepada seluruh pihak ini kita gencarkan agar Perpres ini benar-benar dapat menjadi acuan bagi semua pihak untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya lokal. Semoga menjawab pertanyaan dari Mbak Y Kantors tadi kalau tidak salah ya nama Instagramnya. Nah, ini kembali lagi nih Bu Rina ya, penasaran dengan tadi Ibu sempat sedikit menyinggung tentang makanan-makanan impor tapi kekinian yang sekarang menjadi primadona atau mungkin digemari oleh Gen Z misalkan ya kan. Seperti yang kita ketahui burger, ada sushi ya Bu ya, ramen dan lain sebagainya. Mana yang ramen sendiri kan menggunakan tepung juga ya, karbohidrat juga gitu. Nah, di sini Ibu sendiri melihat kasus seperti ini ya, apakah tentunya pasti menjadi kendala atau tantangan baru nih untuk Ibu Rina dan tim, dan tentunya untuk seluruh Badan Pangan Nasional. Nah, bisa dijelaskan nggak Bu, adakah inovasi atau cara terbaik yang bisa diaplikasikan bagi generasi muda agar kemudian aware dan lebih mulai lagi nih konsumsi pangan lokal? Ya, jadi memang persoalan konsumsi itu lebih kepada dipengaruhi oleh selera ya. Ya, jadi misalnya tadi ke selera dan tadi pola hidup ya, kekiniannya itu menjadi nggak keren kalau nongkrong di Gen Z itu mau nggak sih nongkrong di warteg? Gen Z itu nontonnya di kafe gitu ya, gini. Tapi itu tidak menjadi hambatan buat kita untuk menjadikan kita itu berhenti untuk melakukan edukasi dan sosialisasi. Jadi kami juga mencoba merangkul Gen Z ini dengan cara pertama, kita pernah merangkul pengelola kafe. Ya, pengelola kafe untuk bagaimana membuat menu-menu di kafe itu menarik yang disenangi oleh pengunjung, terutama Gen Z ini, tetapi berbahan baku lokal. Mas, mungkin sudah beberapa tempat sudah ada yang menggunakan bahan bakunya kelor, sudah ketemu misalnya di situ singkong ya. Betul. Dengan olahan-olahannya, talas, misalnya sukun, itu sudah ada di kafe-kafe. Jadi kafe-kafe bagaimana kemudian kreativitasnya dituntut untuk bisa membuat makanan yang berbahan baku lokal tapi disenangi dan kekinian tampilannya. Kami juga bekerja sama dengan chef ya, bagaimana untuk mengkreasikan menu-menu yang menarik ya, tapi berbahan baku lokal. Jadi tadi kalau katakan misalnya makan sushi itu jadi trennya anak muda. Sekarang sudah bisa chef sudah mencoba, dan beberapa dari kelompok wanita, ibu-ibu juga sudah mengkreasikan sushi itu berbahan baku, misalnya sushi tadinya dalamnya nasi diganti dengan ubi ungu. Ya, bahkan ada yang norinya diganti dengan sawi gitu ya. Itu sudah kreativitas yang luar biasa ya, yang tetap kekinian tetapi bahan bakunya lokal. Ya, banyak ya upaya-upaya yang kita lakukan agar kemudian pangan lokal ini tidak dipandang sebelah mata oleh masyarakat, terutama generasi Z. Tapi intinya begini adalah bagaimana kemudian kita merubah mindset dulu. Ya, itu yang penting. Kalau cuma sekedar mereka ikutan hari ini, kalau misalnya nggak berubah, besok dia nggak meneruskan gitu ya. Ya, saya percaya dengan dua prinsip bahwa sesuatu itu akan berhasil diawali dengan komitmen, diakhiri dengan konsisten.
Wow. Ya, jadi kalau nggak konsisten kita nggak akan hanya satu kali saja Betul, gitu nggak ya. sustain ya Bu. Yes, Jadinya ya begitu. Padahal kan kita makan bukan cuma hari ini, Iya, tapi ya, besok, lusa, ya dan makanya yang kita seterusnya. rubah itu adalah Mindset, mindset. bukan hanya menunya yang dirubah. Iya, menunya dirubah tapi mindsetnya kalau tidak berubah. Betul Bu, menunya Iya, dulu, mindsetnya iya. dulu baru menunya. Iya gitu. Jadi kenyang tidak harus nasi. Gitu Ya, misalnya mindset yang betul. harus kita rubah. Saya selalu katakan kalau kenyang tuh yang bikin kenyang tuh hanya nasi. Bagaimana orang yang tidak pernah makan? Saya nggak pernah kenyang-kenyang. Iya, betul. Betul? Kenapa saya katakan mindset sebagai salah satu contoh ya? Kita setting mindset kita. Iya. Kalau kita akan berpuasa, kita sudah setting mindset kita bahwa kita tidak akan makan dalam satu kurun waktu. Betul. Dari subuh sampai maghrib. Ya. Pada saat mindset kita sudah disetting, pikiran kita disetting, kita nggak merasakan lapar ya, walaupun mungkin lapar wajar gitu ya, tapi maksudnya kita tidak mengeluh, kita bisa menjalaninya, hausnya bisa kita tahan gitu ya, karena sudah disetting dalam pikiran kita bahwa kita berpuasa, ya betul, ya kan, dan alhamdulillah sampai berbuka kita bisa kuat. Nah, seperti itulah kita menyeting mindset bahwa kenyang harus nasi. Nggak harus nasi, setuju banget. Iya kan? Betul, setuju banget Bu Rina. Jadi Anda tidak akan kelaparan ketika Anda tidak makan nasi. Misalnya. Ya, bukan tidak boleh makan nasi, tapi maksudnya ada pilihan lain. Gitu. Dan itu harus sebisa mungkin dibiasakan. Iya, kalau misalnya di daerah situ, di suatu daerah memang potensi pangannya itu karbonya misalnya ubi kayu, ya. Ya, harusnya mereka bisa mencintai ubi kayu sebagai sumber karbonya, mungkin dengan cara olahan-olahan yang lebih bisa diterima dalam masyarakat ya. Betul. Seperti apa misalnya gini, kalau di daerah Sulawesi Tenggara itu ada kita kenal dengan kaswami. Kaswami. Kaswami itu dari bahan baku ubi kayu. Oh sama, tapi kalau di tempat kita namanya suami doang. Suami doang. Iya. Tapi bukan suami tetangga. Kan? Bukan, makanya kalau mau bilang, ya saya mau beli suami dulu. Enggak, itu bahkan beli suami. Kalau nggak ngerti ya, itu bisa salah paham. Makanya Bu. Jadi kayaknya ini Sobat Pangan dapat diksi baru, kosakata baru kita hari ini ya Bu. Ya. Tadi di Maluku tuh ngomong kaswami itu suami aja. Gitu ya. Saya lupa kalau di Bangka itu juga ada, sama seperti suami itu, tapi namanya saya lupa. Itu ternyata kenapa ada di sana seperti kaswami itu, waktu saya datang, kok seperti kaswami ya gitu. Ternyata di sana masyarakatnya juga dari nelayan yang berasal dari Buton, gitu. Jadi mereka membawa budaya itu untuk makan itu. Jadi misalnya kalau di Bangka juga ada namanya beras aruk. Beras aruk itu berasal dari singkong juga, gitu ya. Kalau di Jawa ada tiwul, gitu ya. Jadi yang seperti itu mestinya kita angkat ya, tapi mungkin akan disesuaikan dengan perkembangan teknologi saat ini. Ya kalau misalnya dia harus marut dulu, anak muda kan susah. Disuruh ke pasar aja kadang mikir ya. Ya misalnya anak muda senangnya makan mie ya. Mie-nya dari sagu. Iya, yang udah tersedia kayak gitu. Jadi ini kan sebenarnya menjawab juga kebutuhan zaman sekarang. Iya, jadi teknologi saat ini diarahkan bagaimana bahan baku lokal itu bisa menghasilkan produk yang menarik gitu ya. Punya daya saing yang tinggi ya, kemudian tampilan yang menarik. Betul, eye catching ya. Eye catching ya. Jadi ini seperti ini ya. Ini kan sudah instan. Jadi ini tapi dari sagu, bentuknya beras gitu ya, tinggal diseduh saja, bahkan di dalam sini udah ada airnya. Jadi tidak perlu lagi membawa air. Ini untuk traveling ini cocok banget gitu ya. Di dalamnya juga sudah ada protein dan vitaminnya, sayurnya. Jadi itu kan teknologi yang bisa mengangkat citra dari pangan lokal itu sendiri. Gitu. Bu Rina pernah main ke Maluku Tenggara kan? Iya. Nah itu ke Tual. Di Tual itu ada jenis ubi kayu yang sebenarnya beracun. 100 buat Bu Rina. Tepuk tangan dulu kita semua untuk Bu Rina. Luar biasa embal. Dulu tuh embal tuh rasanya hambar. Tapi sekarang udah ada embal keju, embal coklat. Berarti kan itu juga ikut menjawab kebutuhan zaman sekarang. Betul. Udah ada flavornya. Ya, bahkan sudah ada produk embal itu namanya, kalau mereka beri namanya e-kalori. Itu sudah menyatukan karbohidratnya itu embal, kemudian dicampur dengan daun kelor sebagai sumber vitamin mineral dan dicampur dengan ikan. Jadi satu gigitan itu gizi lengkap. Gizi B2S aja dapat. Sudah ada. Ya, jadi artinya itu kemajuan teknologi ya yang bisa mengangkat citra dari pangan lokal itu sendiri. Bu, tadi kita udah bahas banyak sekali bahan pangan lokal, tapi rasanya enak ya, bisa dikombinasikan, dan secara nilai gizinya pun juga approve banget, banyak kandungan vitamin mineral, karbohidrat, protein yang memang dibutuhkan oleh tubuh kita.
Nah, jika bahas pangan Indonesia, yang sangat melimpah ini tapi masih miris juga ya, karena terus diingatkan dengan pekerjaan besar menekan angka stunting. Tadi Ibu Lina juga sempat menyebutkan soal stunting itu sendiri, dan tidak bisa dipungkiri di dunia masih menghadapi proses itu, masalah itu di Indonesia pun juga masih. Nah, saya penasaran Bu, apakah ada program dari Badan Pangan Nasional yang mungkin menggunakan potensi pangan lokal ya untuk mendukung pengentasan stunting. Tadi kan salah satunya Rumah B2SA. Mungkin ada lagi nggak Bu yang belum sempat disampaikan? Ya sebenarnya kalau secara aksi di lapangan yang kami lakukan itu tadi Rumah Pangan B2SA itu. Ya karena begini ya, banyak masyarakat yang sebenarnya potensi pangannya ada, tetapi mereka tidak manfaatkan. Ini yang kebiasaan yang terjadi, misalnya nelayan punya ikan hasil tangkapan. Tapi mereka mungkin makan ikan hanya 1 kali aja sehari. Besoknya dia jual ke pasar, terus pulangnya bawa mie instan. Waduh, ya benar. Jadi, lagi. Iya benar kan? Benar. Nah, itu yang terjadi sering. Betul. Karena apa? Karena itu mungkin secara rasa enak, tapi secara gizi kan hanya karbo saja yang didapatkan. Nah, kalau kemudian kita bisa manfaatkan ikan tadi misalnya sebagai sumber protein, itu akan membantu untuk mengatasi masalah kekurangan protein. Ya, stunting itu kan gagal tumbuh. Betul, ya. Karena kekurangan gizi kronik ya. Ya, gitu. Padahal misalnya ikan itu mempunyai gizi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan itu tadi, gitu. Jadi itu kembali lagi pengetahuan. Nah, jadi kita juga membina UMKM ya, bagaimana kemudian potensi-potensi pangan lokal itu bisa dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk mereka menghasilkan produk-produk yang nantinya bisa dikonsumsi oleh masyarakat di sekitar mereka, bahkan bisa dikomersilkan gitu ya. Tapi yang paling penting sebenarnya adalah kalau dari aspek pangan, stunting itu bagaimana konsep makan mereka itu gizi seimbang tadi dengan memakan potensi pangan lokal. Makanya kenapa kami mengadakan Rumah Pangan B2SA itu gitu ya. Jadi masyarakat itu harus paham bahwa kalau makan itu yang sehat tidak selalu harus mahal. Setuju banget. Ya, jadi misalnya seorang ibu akan menyajikan makanan B2SA buat anaknya. Bisa dengan misalnya 1 piring diisi karbo, apapun karbonya sesuai dengan potensi, kemudian sayur bayam misalnya. Ya, kemudian ceplok 1 telur dan 1 tempe, itu sudah B2SA. Tidak perlu harus misalnya harus daging sapi gitu yang mahal misalnya. Kalau dia punya telur di situ ya boleh, dengan telur pun bisa diselang-seling dengan protein yang lainnya. Jadi memang salah satu dampak positif dari pemanfaatan pangan lokal itu adalah bagaimana kemudian kebutuhan gizi masyarakat itu akan terpenuhi dengan biaya yang lebih murah. Jadi ada studi yang dari WFP ya, dari World Food Program itu biaya untuk mendapatkan diet sehat. Ya, jadi di daerah yang kami kemudian mengkorelasikan dengan kualitas konsumsi masyarakat yang tadi saya katakan skor pola pangan harapan atau skor PPH. Di daerah yang biaya untuk mendapatkan diet sehatnya itu murah, kualitas konsumsi masyarakatnya lebih bagus. Oh, wow. Ya, misalnya Maluku itu termasuk yang mahal. Memang kualitas konsumsinya dengan skor PPH-nya masih kurang gitu ya. Nah, kalau seandainya potensi pangan yang ada di daerah situ dimanfaatkan dengan baik, tentu harga pangannya tidak akan mahal ya. Benar nggak? Betul. Benar ya? Setuju. Ya, jadi karena tidak didatangkan dari luar yang membutuhkan distribusi panjang sehingga biayanya akan menjadi lebih mahal. Jadi salah satunya adalah bisa untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan karena harganya terjangkau. Betul sekali. Nah, ini dari cerita Ibu sepanjang diskusi ya, artinya kan banyak sekali program yang berhasil dan juga berdampak positif nih, terutama dalam meningkatkan konsumsi masyarakat terhadap pangan lokal. Contohnya dengan hadirnya seperti ini kan berarti ada demand-nya di pasaran ya Bu ya. Nah, menurut Ibu seberapa penting kelanjutan program ini dan jika dilakukan untuk masa yang akan datang seperti apa? Ya, tadi kan saya katakan ya, dimulai dengan komitmen, diakhiri dengan konsisten. Jadi harus berkelanjutan. Biasanya kita kalau misalnya ini UMKM yang kita bantu dengan peralatan, pengolahan begitu ya, itu kan sifatnya stimulusnya. Tentu kita ingin komitmen mereka untuk bagaimana setelah bantuan itu diberikan akan meneruskan aktivitas produksinya. Ya, jadi kita selalu juga mengarahkan bahwa kalau ingin memproduksi satu produk itu harus dijamin bahwa bahan bakunya tersedia setiap saat. Jangan sampai tren, ini lagi tren bikin ini terus habis, begitu bahan bakunya nggak produksi gitu. Jadi kami selalu mengatakan apa yang ada di sekitar Anda. Apabila bahan bakunya itu berbasis kepada potensi yang ada di sekitar mereka, keberlanjutannya salah satunya akan dijamin.
Oke, Ya, baik. ya kan jangan sampai tidak produksi karena lagi nggak ada bahan baku. Itu kan tidak menjamin keberlanjutan. Itu kalau misalnya pengolahan. Nah, kalau kemudian dari sisi tadi konsistensi dari penerapan pola konsumsinya, misalnya Iya. programnya. Kami Rumah Pangan B2SA itu memberikan stimulus 2 tahun ya. Oke. Tapi kami meminta komitmen pemerintah daerahnya melalui kepala desanya untuk melanjutkan dengan dana desanya. Nah, sehingga keberlanjutannya bisa dijamin. Jadi itu Oke. salah satu dari exit strateginya. Oke, tapi B2SA sendiri, rumah B2SA ini sudah ada di mana aja, Bu? Dari kita sudah mulai sejak tahun 2022 Oke. ya. Saat ini kita sudah ada di 175 lokasi di 34 provinsi di Indonesia. Wow, berarti masih kurang 4 provinsi lagi nih, Ya, Bu. ya memang. In total Ya. seluruh provinsi Indonesia maksudnya. Ya. Baik, Bu Rina. Ini sebelum menutup diskusi kita kali ini ya, Bu Rina ya. Mungkin Ibu boleh bisa sedikit memberikan pesan untuk Sobat Pangan Indonesia agar terus mencintai pangan lokal dan meningkatkan konsumsi pangan lokalnya. Ya, cintailah apa yang Anda punya. Ya, karena itu akan sangat menjamin kemandirian kita dalam pangan. Ya, ini kita bicara konteksnya pangan ya. Kalau kita memanfaatkan potensi pangan yang ada di negara kita akan mandiri pangan. Kita akan kuat karena apa? Karena kita bertumpu kepada kekuatan potensi kita sendiri. Cintai pangan lokal, cintai apa yang kita miliki, banggalah dengan apa yang kita miliki. Dan jangan lupa pola konsumsi makannya B2SA, beragam, bergizi, seimbang, dan aman. Wah, luar biasa sekali. Ini boleh sekali lagi tepuk tangan untuk Bu Rina ya. Tapi itu dimulai dari diri sendiri ya. Mbak Setuju. Johan mulai dulu dari diri sendiri, nanti diberikan informasi kepada keluarganya, tetangganya, se-RT, sekampung. Iya, Ya, betul. semua ya, rekan-rekannya. Tapi tetap mulailah dari diri Diri sendiri. sendiri. Wah, ini luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh Ibu Rina, dan tentunya kita tahu ya bahwa penganekaragaman pangan lokal itu sangat dibutuhkan karena memang pada dasarnya tubuh kita memang membutuhkan segala sesuatu yang beragam. Jadi kalau yang prinsipnya makannya itu aja, mulai sekarang setelah mendengarkan podcast ini harus lebih banyak lagi melihat bahwa pangan lokal kita luas Harus dan tobat. harus tobat. Insaf ya, Dek ya. Insaf ya deh ya, betul. Baik, pokoknya tetap jadi yang pertama tahu berbagai informasi seputar pangan hanya di channel YouTube Badan Pangan Nasional. Jangan lupa untuk terus konsumsi pangan B2SA, beragam, bergizi seimbang, dan aman. Habiskan. Dan jangan lupa makan enak, makan sehat, makan B2SA, habiskan. Luar biasa. Terima kasih Ibu Rina untuk waktu dan ilmunya. Semoga sehat selalu Ibu. Dan Sobat Pangan, sampai jumpa di episode lainnya. Saya Yohan Clara. Bye-bye. Bye, salam B2SA.